Haleluya. Ya, puji Tuhan. Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, tema dari firman Tuhan pada pagi ini yaitu mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan. Dari pembacaan kita tadi, kita orang perempuan ya, namanya sama-sama Maria, tapi yang satu di belakangnya ada Magdalena, Maria Magdalena, dan Maria yang lain. Ya, Maria yang lain ini tidak kita ketahui, tidak bisa kita lacak dari mana asalnya. Tetapi kalau Maria Magdalena, kita bisa melacak dari mana asalnya. Karena kata Magdalena itu berasal dari kata Magdala, berarti Maria yang dari Magdala. Siapakah yang dipanggil dengan Maria Magdalena atau Maria dari Magdala ini? Kita bisa membuka dalam Lukas 8 ayat 2. Lukas 8 ayat 2. Dalam Lukas 8 ayat 2 di sana dituliskan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi Maria Magdalena atau Maria dari daerah Magdala itu pernah dirasuk oleh 7 roh yang sangat jahat, dan hasil atau akibat dari dia dirasuk roh jahat, 7 jenis roh jahat, itu mengakibatkan Maria dari Magdala ini mengalami berbagai penyakit. Dikatakan dengan jelas beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dalam pengajaran Tuhan Yesus, Yesus juga pernah mengajarkan. Jadi, kalau roh setan sudah diusir dari diri manusia, itu ibaratnya rumah itu sudah bersih. Karena sudah disapu, yang kotor-kotor dibersihkan, setannya sudah dikeluarin. Tetapi kadangkala setan itu berusaha masuk kembali, lalu tengok-tengok ke dalam rumahnya yang lama, yaitu manusia. Ketika ditengok-tengok, ditoleh-toleh, tidak berani langsung masuk, cuma tengok-tengok karena takut. Jangan-jangan ada yang menjaga. Tapi ketika rumahnya itu dilihat lengang, kosong, walaupun bersih, dia berpikir, aku akan cari temanku, ajak temanku, 7 roh jahat yang lebih jahat lagi untuk masuk ke rumah ini. Demikianlah hidup kita. Demikian juga apa yang dialami oleh Maria Magdalena. 7 roh jahat ini yang mengakibatkan Maria mengalami berbagai penyakit yang luar biasa, tetapi Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, roh jahatnya diusir. 7 roh jahat ini melambangkan betapa sempurnanya kekuatan si jahat yang merasuk dan merusak kehidupan Maria Magdalena. Tapi sehebat apapun kuasa si jahat yang merasuk dan merusak Maria, bisa diusir oleh Yesus. Kuasa Yesus dahsyat. Dan Maria Magdalena yang pernah mengalami dirasuk dan dirusak oleh iblis ini, tetapi diusir oleh Yesus. Sehingga Maria Magdalena mengalami kelepasan, pembaharuan hidup, perubahan hidup,
menjadi manusia baru yang disucikan, yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam peristiwa pembacaan Matius 28 ini, Maria Magdalena yang sudah dijamah oleh kasih Tuhan, Maria Magdalena yang sudah mengalami jamahan kasih Tuhan, menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan. Sehingga pada pagi ini saudara sekalian, kita bisa belajar bersama-sama dari kehidupan Maria Magdalena, bagaimana seharusnya mengasihi Tuhan, supaya kita bersama-sama pada akhirnya bisa dengan betul mengasihi Tuhan. Maka mari ayo kita belajar dari cara Maria Magdalena mengasihi Tuhan. Sebagaimana Maria Magdalena karena sudah dijamah oleh kasih Tuhan, lalu bisa mengasihi Tuhan sedemikian rupa, maka setiap kita yang sudah dijamah oleh Tuhan, ayo kita mengasihi Tuhan seperti Maria juga telah mengasihi Tuhan. Jika kita belum melakukan kasih yang seperti yang ditunjukkan, dicontohkan, diteladankan oleh Maria, ayo kita belajar meningkatkan kualitas kasih kita kepada Tuhan. Kasih seperti apakah yang dicontohkan, diteladankan oleh Maria Magdalena yang bisa kita pelajari dan teladani? Yang pertama, di dalam ayat 1 tadi jelas dikatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Kelihatannya sepintas kalau kita baca ada kalimat cuma menengok kubur Yesus. Terlalu ringan sekali bahasanya. Tetapi sebenarnya kalau kita gali dan kita renungkan, apa yang nampaknya cuma kata-kata begitu ringan, menengok kubur Yesus, bagi Maria itu adalah satu pernyataan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Di saat para murid-murid inti masih dalam suasana ketakutan, masih dalam persembunyiannya, tapi ini dua perempuan double Maria, namanya sama-sama Maria. Maria Magdalena ini mau menengok kubur. Sepintas menengok kubur ini hal sepele, tetapi kalau kita melihat situasi yang terjadi saat itu, ini bukan hal yang sepele. Ini hal yang sangat khusus. Karena di saat yang lain masih dalam ketakutan dan bersembunyi, Maria mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan datang ke kuburan. Maria fokus untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Dia tidak takut apapun yang akan dihadapi ketika datang di kuburan. Perlu diketahui, tadi kita baca dalam ayat 2 sampai 4 tadi, ya, di sana ada batu yang menutup kuburan, di sana ada para penjaga yang bersenjata lengkap. Tapi Maria
penghalang-penghalang yang akan menghalanginya untuk menengok kubur Yesus. Bisa saja dia punya dalih, wah kuburannya dijaga oleh penjaga, prajurit bersenjata lengkap. Untuk apa sih aku ke kuburan? Toh itu sia-sia saja ke kuburan. Lagian nanti kalau aku bisa mendekati kuburan, toh itu tidak bisa masuk karena ada batu yang besar yang untuk menutup pintu kubur. Ngapain saya ke sana? Tapi rupanya Maria Magdalena, dia kesampingkan semua penghalang-penghalang. Dia kesampingkan semua pikiran-pikiran negatif. Walaupun itu real, ada menjaga kubur Yesus, prajurit yang banyak dan bersenjata, dan ada batu yang menutup pintu kubur. Itu real, itu nyata, tetapi dia abaikan. Bagi Maria Magdalena, yang dia tahu adalah bagaimana aku bisa menyatakan kasihku kepada Tuhan. Tuhanku yang sudah menolong aku, yang sudah melepaskan aku dari berbagai penyakit, Tuhanku yang sudah melepaskan aku dari ikatan si jahat. Fokusnya adalah untuk menyatakan kasih kepada Tuhan, apapun resikonya, apapun halangannya. Tak takut dengan prajurit yang gagah dan brewok tinggi besar, tak takut dengan ada batu yang menutup. Bagi Maria Magdalena, asal dia bisa menyatakan kasihnya, mungkin hanya dari jauh, karena sudah dipagar betis oleh tentara sebelum mendekati pintu kubur. Tapi tidak masalah, kalaupun tidak boleh masuk. Yang penting aku sudah menyatakan dan menunjukkan kasihku kepada Tuhan. Hal seperti ini yang bisa kita teladani. Halangan untuk kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan itu akan selalu ada. Tantangan untuk kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan itu selalu ada. Entah berupa batu yang besar, entah berupa manusia yang gagah yang selalu menakut-nakuti kita, mengintimidasi kita. Tapi sebenarnya kembali ke dalam diri kita. Apakah aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Kalau orang sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dijamah oleh kasih Tuhan, bagaimanapun dan dengan cara apapun dia akan terus berupaya untuk menyatakan kasihnya pada Tuhan. Kalaupun ada tantangan, rintangan, halangan untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan, itu urusannya Tuhan untuk mengenyahkan setiap penghalang itu. Urusan kita adalah punya fokus yang kuat. Bagaimana aku bisa menunjukkan kasihku kepada Tuhan? Wanita loh ini. Wanita. Yang laki-laki murid-murid Yesus, murid-murid inti masih pada ketakutan. Itu sebab mari kita belajar bagaimana kita belajar fokus mengasihi Tuhan, menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Iya. Jangan takut halangan, jangan takut tantangan. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tingginya gunung akan kita daki, dalamnya lembah akan kita turuni, luasnya samudra akan kita arungi. Itulah orang yang jatuh cinta.
Persoalannya apakah kita sudah jatuh cinta pada Tuhan atau belum? Persoalannya apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau belum? Kalau kita belum sampai mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka akan ada sekali banyak alasan untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Ada penjaga banyak kan? Ada batu besar yang nutup kan? Jalannya lagi ditutup kan? Iya, kursinya cuma separuh kan? Ya, ada banyak alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan, tidak menyatakan kasih kepada Tuhan. Tapi kasih yang besar kepada Tuhan harus dinyatakan. Lah, untuk membuktikan kasih yang begitu besar kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, kita perlu membuktikannya. Sebagaimana Maria Magdalena membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Dalam kitab Kidung Agung, saudara, Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Nah, saya ingin pemuda yang membacakannya ini. Siapa ya? Pemuda, silakan. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Ayo pemuda. Iya. Ini adalah gambaran cinta yang begitu besar dan begitu mendalam, yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Ini adalah gambaran cinta yang begitu agung dan mulia. Dikatakan dalam ayat 6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, sebagaimana aku juga menaruh engkau seperti meterai di hatiku. Meterai itu apa sih, saudara? Meterai itu apa, saudara? Kalau kita buat surat kuasa, surat apa kan selalu ada meterai, kwitansi buat meterai kan? Nah, itu segel yang menunjukkan sahnya, kuatnya perjanjian, ikatan perjanjian. Meterai juga menjadi penanda bahwa itu miliknya seseorang yang tidak boleh diganggu gugat. Meterai itu ditempel, harus lengket, nempel, tidak boleh dilepaskan. Kalau meterai dilepaskan maka kuasanya akan beda. Maka taruhlah aku seperti meterai di hatimu, taruhlah aku seperti meterai di lenganmu. Kadang zaman dulu itu meterai itu bukan seperti perangko gitu. Dulu meterai itu kayak cincin, ya modelnya. Biasanya taruh di sini atau dikasih panjang begitu, tali panjang dikalungkan di leher. Itu meterai supaya tidak gampang jatuh dan hilang. Nah, meterai ini kalau untuk termasuk kuburnya Yesus dimeteraikan oleh raja. Jadi sudah dijaga prajurit banyak bersenjata, tutup dengan pintu batunya lagi disegel dengan meterai. Sudah kuat, itu tidak boleh diganggu gugat.
Merusak sedikit meterai saja, segel itu sudah dianggap pemberontak. Inilah gambaran cinta yang begitu agung. Tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Karena cinta itu ada di hati, ada di tangan, ada di lengan, tanda kekuasaan, ada di leher. Kalau dikalungkan, kadang-kadang itu menjadi pertanda. Leher itu mengalungkan, menghubungkan dari perut, mulut, keluar kata-kata. Setiap kata-kata adalah kata-kata cinta untuk kekasihnya. Cinta yang begitu kuat mengikat, digambarkan seperti meterai yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Apapun yang dilakukan, apapun yang diperkatakan, hanya memperkatakan cinta kepada kekasihnya. Lalu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Siapa yang bisa melawan kematian? Maut. Manusia tidak ada yang bisa melawan, menolak mati. Maka dikatakan gairahnya begitu kuat, gigih. Dan itulah cinta yang sejati, begitu kuat. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkan sekalipun orang memberi segala harta. Memberi segala harta untuk cinta. Ini membeli cinta. Orang yang membeli cinta sejati akan dihina, akan dicampakkan. Ini penggambaran. Kalau orang punya cinta, punya kasih, tidak akan bisa dihalangi oleh apapun untuk menyatakan kasihnya. Kitab Pitung Agung itu adalah gambaran yang mesra antara hubungan jemaat Tuhan dan Tuhan sendiri. Kitab Pitung Agung itu adalah gambaran hubungan antara jemaat dan Tuhan sendiri. Jemaat adalah miliknya Tuhan, Tuhan miliknya jemaat. Maka kalau Maria Magdalena berani ambil satu resiko yang besar, walaupun halangannya, rintangannya begitu besar, karena ini, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, dia menyatakan kasihnya kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihinya. Saudara, besarnya penghalang, banyaknya penghalang kita untuk menyatakan kasih kepada Tuhan, bukan berarti kita harus berhenti mengasihi Tuhan, tetapi justru kita harus lebih lagi menambah kekuatan kita untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan. Jangan mundur, jangan berhenti mengasihi Tuhan ketika banyak halangan di dalam engkau mengasihi Tuhan. Hujan, sakit, kekurangan, kesibukan. Nyatakanlah kasih-Mu. Nyatakanlah bahwa engkau sungguh mengasihi Tuhan dengan sikap, perilaku, dan bukti nyata. Seperti Maria Magdalena. Seperti Maria Magdalena fokus untuk mengasihi Tuhan.
maka dia berani abaikan apapun penghalang itu. Dan seberapa besar bahaya yang mengancam. Maka kalau kita mau belajar dari Maria, kita fokus menyatakan kasih kita kepada Tuhan, maka pada akhirnya kita akan diberi kekuatan mengabaikan setiap kemungkinan bahaya yang mendatangi kita. Karena untuk mengasihi Tuhan akan selalu ada bahaya, ancaman dan tantangan. Dan itulah salib. Aku pikul salibku. Saya lupa lagunya. Ya itu dah, tadi yang kita nyanyikan sama-sama. Bagaimana kita mau pikul salibku ketika ada bahaya, ada tantangan, ada kesibukan, ada hal-hal yang menghalangi sedikit saja, kita sudah enggak. Ada halangan kok. Kemarin ada 2 hamba Tuhan datang ke rumah, nengok ya besuki saya yang katanya sudah sakit sampai kurus katanya. Yang satu sudah datang duluan, yang satu nelpon dulu tapi lambat datangnya. Akhirnya begitu datang, ya ini dah. Akhirnya saya ketawain dan saya bercanda, ya akan selalu ada 1000 alasan. Betul ya. Ya, gue ceritakan ini itu, ya kan 1000 alasan. Tapi Tuhan cukup 1 alasan saja untuk mati di kayu salib, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, saudara dan saya. Kita seringkali terlalu banyak alasan, ada halangan, ada penjaga, ada batu besar, ada materai raja di sana, sehingga kita stop untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Walaupun alasannya nampaknya masuk akal, tetapi betulkah itu masuk akal? Ataukah itu untuk membela diri? Tapi Maria tidak. Ayo kita belajar. Fokuskan diri, menyatakanlah kasihmu kepada Tuhan, apapun penghalang di depanmu. Karena untuk menyingkirkan penghalang, urusan penghalang itu urusannya Tuhan. Terbuktikan di dalam ayat 2-4 kan terbukti. Kalau kita baca ayat 2 dan sampai 4 ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Betul kan? Seperti Maria fokus menyayangi Tuhan, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, maka urusan penghalang itu jadi urusannya Tuhan. Yang penting kita tatak gak menghadapi. Ketika lihat ada penghalang, kita tatak gak? Kalau kita mandengi penghalang, kita akan mundur. Tapi kalau kita fokus ke Tuhan, menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, penghalang itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Hal yang kedua, selain fokus mengasihi Tuhan, hal yang kedua yaitu berorientasi pada kehidupan. Ayatnya ayat 5-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Yesus yang disalibkan itu artinya Yesus yang sudah mati. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yesus telah hidup. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, kalau kasih kita itu berorientasi, bertumpu pada kedagingan, materi, fisik, akan berakhir duka cita, sakit, sengsara, menderita, putus asa, seperti yang dialami oleh semua murid Tuhan pada saat itu. Kan
Murid-murid yang lain masih sembunyi, masih takut. Murid-murid yang lain masih putus asa atas kematian Yesus. Karena melihat Yesus, mengasihi Yesus, sebatas materi fisiknya Yesus yang sudah mati. Maria sebenarnya juga fokus orientasinya untuk melihat jasanya Yesus. Tetapi dorongan yang besar untuk datang di kuburan menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Itu membuat Maria Magdalena pada akhirnya mendapatkan satu pencerahan baru. Bagaimana seharusnya mengasihi Tuhan itu. Tidak berhenti kepada hal lahiriah, fisik yang bisa mati. Tapi jauh melampaui itu, malaikat Tuhan mengajarkan kepada Maria dalam pembacaan kita tadi. Jangan takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan, yang sudah mati. Lalu ayat selanjutnya katakan, tidak ada di sini Yesus. Dia sudah bangkit. Disinilah kasih Maria yang sedikit melenceng orientasinya akhirnya diluruskan oleh malaikat Tuhan. Orientasi mengasihi Tuhan jangan terbatas ke fisik materi yang bisa mati, yang bisa hilang, yang bisa pudar, tapi harus melampaui itu, yaitu kehidupan yang sejati. Para murid yang lain kecewa, putus asa. Bahkan dalam ayat lain dikatakan mereka akan kembali untuk dalam kehidupan lama, menjadi penjalan ikan dalam pekerjaan lama. Kenapa? Karena hanya melihat mengasihi Yesus sebatas materinya Yesus, fisiknya Yesus. Tidak mengenal lebih jauh siapa itu Yesus. Hidup kita, orang percaya hari ini juga akan mengalami kecewa, putus asa dalam kekristenan. Kalau kita hanya mengharapkan hal-hal fisik, materi saja dari kehidupan Kristus. Kristus memberkati dia. Kristus bisa menyembuhkan dia. Tapi kalau kita fokusnya ke sana, bertumbuh di sana, kita bisa kecewa. Seperti para murid kecewa, putus asa. Tapi malaikat Tuhan mengingatkan dan meluruskan orientasi kasih dari Maria. Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Kenapa Maria bisa lupa? Dengan firman Tuhan yang dikatakan berkali-kali oleh Yesus, bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit, lalu mendahului kalian ke Galilea. Maria dan para murid salah orientasi untuk mengasihi Tuhan karena melupakan firman Tuhan, melupakan apa yang dikatakan oleh Yesus, karena tidak mengenal betul siapa Yesus, hanya mengenal Yesus secara fisik manusia, mengharapkan Yesus melakukan hal-hal yang hanya bersifat materi dan fisik saja.
Makanya berkali-kali, bahkan sampai ketika sebelum Yesus terangkat, sampai di situ pun para murid bertanya pada Yesus, "Guru, kapankah Engkau akan memulihkan kerajaan Israel ini?" Sampai di situ para murid masih mengharapkan Yesus secara fisik, secara materi akan memulihkan Israel secara bangsa, secara fisik. Padahal kedatangan Yesus adalah memberikan satu pengharapan baru, kehidupan yang baru. Lahir baru. Perubahan hidup baru. Dosa diampuni, disucikan, menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Dan itulah maksud Yesus disalibkan lalu bangkit. Yesus disalibkan tidak berhenti mati di kuburan, tetapi bangkit, yang menyatakan Yesus hidup dan berkuasa. Dan itu sudah berkali-kali disampaikan. Nah, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Maria Magdalena dan para murid yang lain, kita bisa belajar dari kesalahan mereka. Kalau ketika kita salah orientasi untuk mengasihi Yesus, hanya materinya saja, hanya bersifat fisiknya saja yang kita kasihi, yang kita harapkan untuk kita terima, kita akan kecewa. Karena Yesus ternyata memberikan jauh lebih banyak, lebih besar dari apa itu semua, yaitu satu kehidupan kekal. Itu sebabnya ketika orang memiliki orientasi mengasihi yang benar kepada Tuhan, tidak sekedar hal materi dan fisik, maka orang yang seperti ini akan tetap bisa bersuka cita. Karena orientasinya mengasihi Tuhan berorientasi kepada kehidupan sejati. Walaupun sakit tetap mengasihi Tuhan, walaupun sakit tetap melayani, walaupun sakit banyak penghalang, akan dihadapi semuanya itu. Akan diterjang apapun penghalang. Mari kita memiliki orientasi kasih yang benar kepada Tuhan. Kalau orang memiliki orientasi kasih yang benar, orientasi kasih kehidupan Yesus, maka walaupun ditempatkan di tempat yang gersang sekalipun, ia akan tetap bisa bersuka cita dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun ditempatkan dalam situasi yang sakit-sakitan, dia akan tetap bersuka cita, penuh dengan harapan dan semangat hidup, karena dia tahu hidup di bumi ini sifatnya cuma sementara. Yang kekal, yang lama itu adalah kehidupan sejati kelak setelah nyawa kita diambil. Maka orang yang berorientasi kasih yang betul, kasih yang menghidupkan dalam diri Yesus, situasi apapun boleh dialami, dia tidak akan goyah sedikit pun oleh situasi itu. Baik hidup di padang gurun, baik di hutan rimba, di tengah binatang buas, di tempat karang yang terjal dan curam sekalipun, di tempat yang paling bahaya sekalipun, di lembah bayang-bayang maut sekalipun, dia akan tetap bisa mengasihi Tuhan dengan betul, karena orientasinya adalah berorientasi pada kehidupan Yesus yang menghidupkan dan memberikan hidup yang kekal. Yang ketiga, ayat 8.
Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada para murid-murid Yesus yang lain. Ya, fokus mengasihi itu fokus menyatakan kasih kepada Tuhan, tidak fokus kepada penghalang. Cuekin saja penghalang, lanjutkan untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berorientasi Yesus yang hidup. Mengasihi Tuhan yang ketiga adalah memberitakan kehidupan Yesus. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa ngerem mulutmu untuk berbicara tentang keagungan kasih Yesus. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa memperlambat langkahmu untuk memberitakan, menyaksikan keselamatan di dalam Yesus. Kalau kasih Tuhan ada dalam hidupmu dan engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka tidak akan ada yang bisa menghambat langkahmu. Walaupun banyak hambatan, engkau tidak akan bisa dihambat, engkau akan merangsak maju. Karena dalam hatimu ada sukacita. Orang lain berusaha, jangan beritakan Injil, jangan bersaksi, jangan ibadah. Tapi orang yang dipenuhi oleh sukacita Tuhan dalam hatinya, dia akan terus terus berbicara tentang kasih Tuhan. Karena hatinya, hidupnya dipenuhi sukacita Tuhan dan kasih Tuhan. Dan dia tidak akan pernah bisa tinggal diam. Dia tidak akan pernah bisa tetap tinggal di tempatnya. Dia akan terus berjalan, dia akan terus mencari peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk bisa memberitakan kehidupan Yesus, kebangkitan Yesus. Sejauh ini, sudahkah kita bersaksi kepada orang lain mengenai keselamatan di dalam Yesus? Sejauh ini, sudahkah kita melangkahkan kaki kita untuk bersaksi bagi Tuhan? Karena yang tidak bisa dipungkiri dan dibohongi adalah, yang tidak bisa dibohongi adalah, kalau hidup kita dipenuhi sukacita Tuhan yang hidup, maka mulut kita akan penuh dengan puji-pujian dan kesaksian. Kalau hati kita dipenuhi dengan sukacita Tuhan yang hidup, maka kaki kita tidak akan tetap tinggal ada di dalam kamar terus, tetapi akan melangkah keluar bersaksi bagi Tuhan. Ketika kita ngumpul dengan teman-teman, kita tidak akan banyak bicara yang lain, tapi akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ketika kita ngumpul dengan teman-teman sekolah, kuliah, dan kerja, kita akan berbicara tentang Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah menyelamatkan kita. Ketika kita ngumpul dengan teman-teman satu hobi kita tidak akan berbicara yang lain, tapi kita akan banyak
berbicara tentang kesaksian bahwa Yesus itu hidup, menyelamatkan. Pertanyaannya sampai hari ini, apakah kita, mulut kita, kaki kita, apakah sudah melakukan hal seperti itu? Memberitakan Yesus yang hidup, menyaksikan Yesus yang hidup. Ataukah sebaliknya malah, ketika kita ngumpul dengan teman-teman kita, bukan kita yang bersaksi, malah kita diberi kesaksian oleh mereka. Bukan kesaksian Yesus yang hidup, tapi kesaksian tentang kehidupan yang gelap, tanpa harapan. Ketika kita ngumpul dengan teman-teman sekolah, teman kerja kita, kalau kita tidak membuka mulut kita bersaksi tentang Yesus yang hidup, maka teman-teman kita akan membuka mulut bersaksi tentang kehidupan yang gelap. Di posisi manakah situasi kita hari-hari saat ini, sampai hari ini, sampai saat ini? Apakah kehidupan kita yang diberi kesaksian gelap oleh mereka, ataukah kita yang memberikan kesaksian kehidupan untuk mereka dalam nama Yesus? Bukankah kita dipanggil menjadi terang dunia? Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tetapi bukan sampai di situ. Yesus juga berkata, "Kamu adalah terang. Kamu adalah garam bagi dunia ini." Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah hidupmu dalam pergaulan dengan teman-temanmu, teman kantor, teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, teman dimanapun, teman satu hobi? Pertanyaannya, sudahkah untuk menjadi terang bagi mereka, bersaksi tentang terang kemuliaan Yesus? Ataukah hidupmu yang justru digelapkan oleh cara hidup mereka? Kita selama ini berpikir bahwa terang akan selalu bisa terang, gelap akan dikalahkan oleh terang. Tetapi beberapa hari yang lalu ada berita yang sungguh luar biasa melalui teleskop jarak jauh. Ternyata di antariksa yang begitu luas itu ada daerah bulatan hitam yang bisa mengisap terang. Jadi terang kalau dia mendekati area hitam ini, dia akan terserap dan dikalahkan. Dan ini masih misterius. Saudara bisa cek di Google, di googling ya, cari tentang Google, ada di situ. Ini secara sains, ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan rohani juga begitu. Saudara dan saya diselamatkan oleh Yesus dari gelap dibawa ke terang, lalu Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Tapi yang terjadi seringkali ketika kita sudah dibuat terang oleh Yesus, kita digelapkan lagi hidup kita oleh lingkungan kita karena salah pergaulan. Ayo kita introspeksi. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, beritakanlah Yesus yang hidup. Jangan malah hidupmu digelapkan oleh lingkunganmu. Jangan hidupmu digelapkan oleh pergaulan. Jangan hidupmu digelapkan oleh teman-teman karena salah bergaul. Yesus mau engkau memberitakan kehidupan yang memberi semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Yang terakhir, ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata,
salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti jawabnya ya. Kalau jawabannya ya, apa indikasinya? Apa tanda-tandanya engkau mengasihi Tuhan? Di poin yang keempat ini, kasih yang sejati itu mendekati, memeluk dan menyembah Yesus. Seperti yang tertulis dalam ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka, Maria Magdalena, mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Ayo kita introspeksi dalam diri kita. Semakin kesini, apakah kita semakin mendekati Yesus, ataukah semakin menjaga jarak dengan Yesus? Semakin kita mendekati ibadah persekutuan, atau semakin mengambil jarak? Semakin kesini, apakah aku semakin mengasihi Tuhan dengan menunjukkan kasihku kepada Tuhan melalui pelayanan, semakin dekat dengan pelayanan, atau semakin jauh atau mengambil jarak dari pelayanan? Kalau kita tidak semakin mendekati, tapi malah mengambil jarak, apalagi membuat semakin jauh dari pelayanan, dari ibadah, dari persekutuan. Pertanyaannya, kenapa begitu? Maria Magdalena sebelum mendekati, memeluk dan menyembah Yesus, dia mendapatkan sapaan Yesus, shalom bagimu. Ketika kita masih menjaga jarak dengan ibadah, dengan persekutuan dan pelayanan, pertanyaannya, adakah shalom di hatimu dari Tuhan? Orang yang anak Tuhan, orang Kristen yang dalam hidupnya ada shalom dari Tuhan, dia tidak akan pernah menjaga jarak dari pelayanan, dari ibadah, dari persekutuan. Tapi dia semakin mendekat, semakin mendekat. Dan hasil dari semakin mendekat adalah memeluk erat-erat. Yesus, jangan lepaskan aku, Yesus. Maka taruhlah aku sebagai meterai di hatimu dan lenganmu. Itulah kata dari jemaat yang ada kitab Kitubanku. Apakah engkau semakin dekat dan semakin memeluk Yesus, ataukah semakin longgar memeluk Yesus? Yang mula-mula begitu kuat memeluk Yesus, apapun yang terjadi, aku tidak mau lepaskan Yesus. Apapun yang terjadi, pergumulanku sebanyak apapun, sebesar apapun pergumulanku, aku tidak mau lepaskan Yesus. Aku tetap mau peluk Yesus, peluk mesra, peluk kuat dengan Yesus. Aku tidak mau lepas. Tapi kok sekarang semakin melepaskan pelukanmu kepada Yesus? Hanya perasaan saja semakin kuat, hanya perasaan saja semakin mengasihi, semakin dekat. Tapi realitasnya semakin menjaga jarak, menjauh, dan melepaskan pelukannya Yesus. Kalau orang sudah mengalami shalom dari Yesus, maka yang ketiga adalah dia akan bukan hanya memeluk, tapi menyembah Yesus. Menyembah ini menunjukkan rasa hormatnya kepada Yesus. Orang yang hidup dekat dan memeluk dalam arti memiliki Yesus, dia pasti menghormati Yesus dengan cara menyembah Yesus.
Apakah dalam melayani dan ibadah kita sudah tunjukkan rasa hormat kita kepada Yesus atau belum? Nampaknya menyembah, tapi jangan sampai hati kita sebenarnya jauh dan hampa karena tidak menghormati Yesus. Banyak contoh. Kalau kita sudah terlalu dekat kenalnya, kadang-kadang kita itu nyangklak, tidak punya sopan santun, orang duwe duga jalan-jalan. Ya. Sudah terlalu dekat, maka manggil, dia kan biasanya manggil Pak Agus sampeyan, ndasmu, kan tidak sopan, merasa terlalu dekat. Akhirnya terlalu berani, lancang mulut. Tidak bisa. Semakin kita dekat, semakin tunjukkan rasa hormat. Kalau kita mau beribadah, kalau kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, tunjukkan rasa hormatmu sedalam-dalamnya pada Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, hormatilah Tuhan dengan betul. Sikap, perkataan, tindakan kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Maka ini kalau kita bisa melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kalau shalom daripada Tuhan sudah menyentuh hati kita, maka kita bisa mendekat Tuhan dan terus mendekat, tidak malah menjaga jarak. Kalau shalom dari Tuhan menyapa kita, menyentuh hati kita, maka kita akan semakin memeluk Yesus, menjadi seperti milik pribadi kita, dan kita menjadi milik pribadinya Tuhan. Dan kalau shalom itu menjamah hati kita, maka kita akan bisa menyembah Tuhan dan menghormati Tuhan sebagaimana seharusnya. Sehingga apa? Biarlah kasih Tuhan yang ditunjukkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib itu, kita respon seperti Maria merespon kasihnya Tuhan. Ya, fokus mengasihi Tuhan, berorientasi pada Yesus yang hidup, bukan hal-hal materi. Lalu yang ketiga, beritakanlah kehidupan Yesus dengan semangat dan sukacita. Yang ketiga, kasih yang sejati kepada Yesus akan mendorong hati kita mendekati Yesus, memeluk Yesus, dan menyembah Yesus dengan rasa hormat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan Yesus.